Shalom, Ibu Bapak jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum kita menyimak pembacaan Alkitab dan dilanjutkan dengan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Menurut Almanak Das, pada hari ini 6 Agustus 2020 bersumber dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 15, tapi saya akan membaca hanya pada ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman atau renungan kali ini saya beri judul iri hati. Ada orang berkesimpulan tinggal menetap di lingkungan kompleks dan asrama rentan menimbulkan perilaku iri hati. Kalau dia beli motor dan smartphone keluaran terbaru, maka aku harus beli motor dan smartphone yang lebih mahal. Kalau dia bisa liburan ke Bali, maka aku harus liburan ke Labuhan Bajo, dan seterusnya. Apakah kesimpulan ini mutlak benar? Jawabannya belum tentu. Sebab tergantung pribadi orang bersangkutan dan cara pandangnya. Semua orang punya karakter diri yang berbeda, maka merespon keadaan lingkungan dan tantangan hidup pasti berbeda. Soal iri hati, ia bisa muncul dalam diri seseorang dalam situasi dan tempat yang bermacam-macam. Intinya ada pemicunya, dan saat ia tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap apa yang dilihat dan dirasakan, semata-mata dipahami sebagai suatu persaingan, disitulah sifat iri hati muncul. Apa itu iri hati? Iri hati adalah tabiat diri tidak senang melihat keberhasilan dan kebahagiaan orang lain. Padanan iri hati sama dengan sirik, jengkel, dongkol, dan dengki. Saudaraku, iri hati adalah sifat negatif yang harus dikendalikan. Jangan dibiarkan, karena akan menjerumuskan diri jadi berbuat ceroboh dan bodoh. Apa hubungan iri hati dengan cerita pekabaran Injil Rasul Paulus dalam nas ini? Dan apa pembelajaran yang dapat mencerahi akal budi kita? Nas ini mau menggambarkan peristiwa yang pertama tentang riwayat lanjutan pekabaran Injil Paulus dan Silas di Berea setelah sebelumnya di Tesalonika. Yang kedua, tuntunan Roh Tuhan dan ketajaman nuraninya mendeteksi simpati orang menuntun Paulus dan Silas berjumpa dengan komunitas Yahudi di Berea. Akhirnya mereka diterima baik, dilayani, dan mereka senang menelaah kitab suci baik di sinagoge maupun di rumah-rumah mereka masing-masing. Kalau kita padankan dengan situasi yang kita kenal sekarang dengan jemaat rumah. Yang ketiga, pola gotong royong menjadi model kebersamaan Paulus dengan jemaat dalam pekabaran Injil.
Paulus mengajarkan pesan kitab suci, jemaat dengan sukacita memperlengkapi dan mencukupkan keperluan Paulus dan mitranya dalam tugas pekabaran Injil. Yang keempat, metode dialog, bukan monolog satu arah atau indoktrinasi, sangat cocok dan relevan dalam pekabaran Injil. Sebab jemaat Berea telah memiliki pengertian imannya sendiri. Dalam dialog penghargaan ini, diperoleh pengertian iman yang semakin bertumbuh dan membuat mereka mengakar. Sebab mereka berawal dari Yudaisme yang terus bertumbuh imannya menjadi pengikut Kristus. Pekabaran Injil seperti ini tidak sekali jadi. Dibutuhkan kesabaran, ketekunan, fokus, kerja keras, dan keyakinan penuh bahwa Tuhan senantiasa memberkati. Yang kelima, hasil pekabaran Injil menggembirakan. Karena perkenan Tuhan di mana banyak di antara mereka menjadi percaya, termasuk perempuan-perempuan terkemuka, terpandang, dan laki-laki Yunani, ayat 12. Tapi harus dicatat, semua tidak berjalan mulus. Ada tantangan dan hambatan. Dan ternyata oknum komunitas Yahudi Tesalonika iri hati dengan respon positif saudaranya di Berea kepada Paulus. Mereka sakit hati karena sesungguhnya mereka senang melihat orang lain susah. Segala cara dibenarkan asal Paulus menderita dan misinya jadi gagal. Fitnah atau hoaks gencar mereka sebarkan. Akhirnya Paulus pun menyingkir dan angkat kaki dari Berea ke Athena. Tanpa disadari, ternyata penyingkiran ini menjadi cara Tuhan bekerja agar simpati memuncak dan pekabaran Injil semakin meluas ke segala penjuru. Rencana kejahatan manusia dibuat Tuhan menjadi rancangan damai sejahtera. Saudaraku, jemaat Tuhan, dari pemberitaan firman Tuhan hari ini ada dua hal yang patut menjadi pengingat dan mencerahi akal budi kita. Yang pertama, tanpa disadari, perasaan iri meracuni hati dan menyesatkan pikiran sehingga menggelorakan kebencian. Ingat, muara semua ini hanya kehancuran semata. Yang kedua, jangan sakit hati terhadap pelaku iri hati. Sejatinya, kesabaran kita sedang diuji. Bila sabarmu bertahan, kesudahannya adalah kebahagiaan. Pada saat itu, bibir ini akan berucap, "Oh, ternyata ini maksud Tuhan." Karena itu, saudaraku jemaat Tuhan, stop terjebak dalam iri hati. Selamat bersabar dalam jerih dan juangmu. Tuhan menolong dan memberkati. Amin.